Nah, oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 4 dari buku Ilmu Peluang dan Statistik untuk Insinyur dan Ilmuwan karangan Walpole dan kawannya itu. Nah, lanjut ke bab 4.1, pendahuluan. Apakah distribusi peluang disajikan secara grafik dalam bentuk histogram, dalam bentuk tabel, atau melalui rumus bukan masalah. Yang ingin dilukiskan adalah kelakuan ubah acak tersebut, atau perlakuan itu ya. Nah, sering pengamatan yang dihasilkan melalui percobaan statistika yang berbeda mempunyai bentuk kelakuan umum yang sama. Itu karena perubahan acak diskrit yang berkenaan dengan percobaan tersebut pada dasarnya dapat dilukiskan dengan distribusi peluang yang sama, dan karena itu dapat dinyatakan oleh rumus yang sama. Malah kita dapat hanya memerlukan beberapa distribusi peluang yang penting untuk menyatakan upaya diskrit yang ditemui dalam praktek. Kedua, distribusi seragam diskrit. Distribusi peluang diskrit yang paling sederhana ialah perubahan acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Untuk lebih jelas di contoh itu, distribusi peluang semacam ini disebut distribusi seragam diskrit. Nah, apa itu? Di sini ada definisinya. Bila perubahan acak X besar mendapatkan nilainya X1, S2 sampai SK dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskrit diperoleh ini F dalam kurung X titik koma K yang sama dengan 1 per K. Ini K-nya dari sini ya, dimana nilai X-nya itu dari 1 sampai K. Nah, cara bacanya bagaimana? Di sini ada lambang F X titik koma K dapat dipakai sebagai pengganti fx untuk menunjukkan bahwa distribusi seragam tersebut bergantung pada parameter K. Dan bisa kita baca fx ya, dengan parameter K. Nah, contoh 4.1. Bila sebuah bola lampu dipilih secara acak dari kotak bola lampu yang berisi satu yang 40 watt, 160 watt, 175 watt, dan satu yang 100 watt. Jadi masing-masing satu nih ya. Maka setiap unsur ruang sampel T besar ini 40, 60, 75, dan 100 gitu ya, muncul dengan peluang 1 per 4. Jadi peluangnya masing-masing sama ya, 1 per 4. Jadi distribusi seragam dengan ini fx dengan parameternya 4 berarti sama dengan 1 per 4 dari sini ya. Jadi untuk ini nilai X nya berapa? 40, 60, 75, sampai 100 dari ini ruang sampel tersebut. Contoh 4.2. Nah, bila sebuah dadu dilanjutkan setiap unsur ruang sampelnya T ini 1 sampai 6 muncul peluang 1 per 6. Jadi merupakan distribusi seragam dengan fx parameternya 6 yang ini sama dengan 1 per 6, x nya dimana 1 sampai 6 dari sini ya. Nah, histogram distribusi seragam akan selalu membentuk sebuah susunan persegi panjang dengan tinggi yang sama karena peluangnya sama di sini kan. Nah, ini contoh gambarnya. Lanjut ke teorema 4.1, rataan dan variasi distribusi seragam diskrit. Fx parameter K ini bentuknya. Rataannya ini bentuknya seperti ini dan variasinya seperti ini. Ya. Lanjut, ini pembuktiannya bisa kalian pelajari sendiri ya. Lanjut ke contoh 4.3. Untuk contoh 4.2 maka diperoleh U-nya atau rata-ratanya 1, 2, 3, 4, sampai 6 dijumlahkan dibagi 6 karena ada 6 data tersebut sama dengan 3,5. Dan variasinya ini 1 dikurangi 3,5 kuadrat, 2 dikurangi 3,5 kuadrat, dan seterusnya ya. Rumus variasi ketemunya 35 per 12 bagi 6 itu. Lanjut ke 4.3, distribusi binomial dan multinomial. Nah, suatu percobaan sering terdiri atas beberapa usaha. Nah, tiap usaha dengan dua kemungkinan hasil yang diberi nama sukses atau gagal. Jadi ketika kita melakukan percobaan
berarti ada sukses, pasti ada gagalnya gitu. Hal ini terjadi misalnya pada pengujian barang hasil produksi. Dengan tiap pengujian atau usaha dapat menunjukkan apakah suatu barang cacat atau tidak cacat. Kita dapat menentukan atau memilih salah satu hasil sebagai sukses. Hal ini juga benar bila kartu ditarik secara berurutan dari sekotak kartu bridge dan tiap penarikan tersebut sukses atau gagal, tergantung apakah kartu merah atau hitam yang terambil gitu ya. Ini misalkan ada kartu bridge, kita menginginkan merah, nah itu kan ada kemungkinannya gagal kan, bisa kita dapat hitam dan itu ya. Itu juga misalnya kita ingin mengambil hitam tapi dapat gagal merah, ada kemungkinan itu, atau berhasil juga bisa. Nah, bila tiap kartu dikembalikan lalu dikocok sebelum kartu berikutnya ditarik, maka kedua percobaan yang baru diberikan ini punya sifat yang sama, yaitu ulangan percobaan bebas satu sama lain dan peluang sukses tidak berubah dari percobaan satu ke percobaan lainnya. Nah, proses seperti ini disebut proses Bernoulli, dan tiap usaha disebut usaha Bernoulli. Nah, ya. Perhatikan bahwa bila dalam penarikan kartu tadi, kartunya tidak dikembalikan, maka peluang sukses akan berubah dari penarikan yang satu ke berikutnya. Yaitu peluang mendapatkan kartu merah dari penarikan pertama kan 1/2. Tapi pada penarikan kedua, peluangnya bersyarat dengan peluang 26/51 atau 25/51. Tergantung apakah kartu pertama hitam atau merah. Perjuangan seperti ini bukan lagi sekelompok usaha Bernoulli. Nah, paham ya? Jadi kalau Bernoulli itu apa peluangnya tidak berubah ya. Ini dari sini ada nih katanya. Peluang sukses tidak berubah dari percobaan ke percobaan itu. Tapi jika tidak ada pengembalian, maka tidak bisa kita sebut sebagai usaha Bernoulli. Gitu. Jadi kita dapat simpulkan jika kita sebuah kartu bridge dengan pengembalian, nah disebut sebagai apa? Usaha Bernoulli. Proses Bernoulli. Nah, secara singkat proses Bernoulli harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, percobaan dari atas n usaha yang berulang. Tiap usaha memberi hasil yang dapat dikelompokkan menjadi sukses atau gagal. Nah, berikutnya, peluang sukses dinyatakan dengan B tidak berubah dari usaha yang satu ke yang berikutnya. Tiap usaha bebas dengan usaha lainnya. Nah, pandang suatu kelompok usaha Bernoulli yang berupa pengambilan 3 bahan secara acak dari suatu hasil pabrik. Nah, diperiksa dan kemudian yang cacat dipisahkan dari yang tidak cacat. Bahan yang cacat akan disebut sukses. Oke, ini pentingnya di sini cacat dan sukses. Banyaknya sukses yang merupakan suatu pupa acak X dengan nilai bilangan bulat dari 0 sampai 3. Kedelapan hasil yang mungkin dari C besar cacat, D besar tak cacat, dan nilai X-nya adalah ini, bentuknya ini, TTT, TTT, dan seterusnya. Karena bahan tersebut dipilih secara bebas dari proses yang dianggap menghasilkan 20% bahan yang cacat, ini dianggap ya, jadi soal ini dianggap 25% menghasilkan cacat, maka berarti kan ketika 20% itu sama dengan berapa? 1/4 ya kan, berarti kan dari 25/100 berarti 1/4 ya untuk yang cacat. Nah ini maka di sini untuk peluang TCT tak cacat, cacat, tak cacat, maka peluang tak cacat, peluang cacat, peluang tak cacat. Nah, cacatnya kan dianggap 25%, yang sama dengan berapa? 1/4, maka yang tak cacat berapa? Kan sisanya 3/4. Nah, makanya ini yang tak cacat 3/4. Maka ketika dihitung ketemunya 9/64. Nah, untuk yang TCT. Yang TTT dihitung juga sama, TTT juga menghasilkan ini. Nah, ini nolnya 27/64 dari berapa? 3/4 dikali 3/4 dikali 3/4.
dan seterusnya. Banyaknya X yang sukses dalam N usaha bernol disebut perubahan acak binomial. Nah, distribusi peluang perubahan acak diskrit disebut distribusi binomial dan akan dinyatakan dalam B ini X dengan parameter N, P. Nah, N itu apa? N tadi apa? Usaha. Dan P itu apa? Peluang sukses dalam suatu usaha. Ini ada di sini. Jadi, untuk distribusi peluang X besar, bila X besar banyaknya cacat dalam suatu contoh di atas, maka ini bentuknya seperti ini. X2 ini F2, B, karena Oli dan diri tadi ya, 2,3 ini dengan parameter 3, berarti usahanya 3, dan peluang suksesnya berapa? 1/4. Berapa nilainya? 9/6, 4. Oke. Jadi 2 ini nilainya, 3 itu usahanya dengan 1/4. Oke. Maksudnya usaha bagaimana? Usaha itu dari sini. Nah ini, pengambilan 3 bahan itu usahanya. Lanjut, pembelajaran di atas akan diperluas dengan mendapatkan rumus ini, yaitu akan dicari rumus yang memberikan peluang X sukses dan N usaha suatu percobaan binomial. Pertama, pandang peluang sukses X dan gagal itu apa? N dikurangi X dalam suatu urutan tertentu. Karena usaha semuanya bebas, maka peluang tiap hasil yang berbeda dapat diperkalikan. Tiap sukses terjadi dalam peluang P dan tiap kegagalan dengan peluang Q yang sama dengan 1 min P. Nah, jadi peluang untuk urutan tersebut adalah ini bentuknya P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X. Ya. Misalkan jadi ini, jadi P sukses pangkat X suksesnya, Q itu peluang gagal, N min 4, N min X. Oke. Sekarang harus ditentukan banyaknya semua titik sampel dalam percobaan tersebut yang menghasilkan X yang sukses dan N min X yang gagal. Banyaknya gagal ya. Banyaknya ini sama dengan banyaknya cara memisahkan N hasil menjadi 2 kelompok, sehingga X hasil berada pada kelompok pertama dan sisanya N min X hasil pada kelompok kedua. Jumlah ini dapat dinyatakan dengan bentuk ini, kombinasi ya. Karena pembagian ini saling terpisah, maka peluangnya dijumlahkan dengan mendapatkan rumus umum dengan keterangan lain ini, mengalihkan P pangkat X dengan Q pangkat N min X dengan ini kombinasi NX ini ya. Distribusi binomial. Nah, suatu usaha bernoli dapat menghasilkan sukses dengan peluang P, gagal dengan peluang Q yang nilainya dari 1 dikurangi P. P-nya apa? Peluangnya tadi ya. Maka distribusi peluang perubahan acak binomial X besar, yaitu banyaknya sukses dalam N usaha bebas. Ini rumusnya. Dari contoh yang sebelumnya, N-nya adalah 3 karena dia mengambil 3 bahan. Dan peluangnya yang dianggap 25%, berarti sama dengan 1/4. Ini ya. Jadi dari rumus ini nilainya adalah 3, gitu ya. Nilai peluang atau nilai perubahan acaknya adalah X kecil, berarti peluangnya 1/4, maka rumusnya menjadi N-nya 3, X ya kombinasi, lalu P peluangnya 1/4 pangkat X, lalu Q-nya berarti 3/4 dapat dari mana? Didapatkan dari 1 dikurangi 1/4, nilainya adalah 3/4 ini ya. Yang berikutnya, contoh 4.4. Suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang 3/4. Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Ya. Nah, berarti di sini X-nya adalah 2 nilainya ya. Lalu suku cadangnya 4 tadi kan, dari 4 suku cadang N-nya. Peluangnya tadi 3/4 ini ya, berarti 4 kombinasi 2, 3/4 pangkat 2 ya, dari N-nya 2, 1/4 pangkat 2, dari 4 dikurangi 2, dihitung ketemu 27/128.
mudah ya, semoga bisa. Nah, berikutnya, distribusi semacam ini diberi nama distribusi binomial karena n+1 buah suku dalam penguraian binomial. Peluang dari Q dan P, Q tadi yang gagal dan P yang berhasil, ya, pangkat N usaha berpadanan dengan berbagai nilai ini binomialnya untuk X dari 0 sampai N, yaitu ini Q ditambah P pangkat N, berarti N kombinasi 0 Q pangkat N ditambah N 1 P kali Q N pangkat 1 dan seterusnya. Lalu dari ini diubah menjadi bentuk binomial ini ya, nilai binomial ini juga seperti ini. Nah, karena P plus Q itu sama dengan 1, ya kan peluang tertinggi nilainya adalah berapa? 1. Maka jelas jika nilai binomial ini untuk N dan P untuk nilai sigmanya dari 0 sampai N adalah 1. Suatu syarat yang harus dipenuhi untuk setiap distribusi peluang. Biasanya soal yang dihadapi mengharuskan kita menghitung nilai ini kan, untuk R kecil lebih dari X besar. Nah, atau bentuknya seperti ini. Untuk jumlah binomial ini tersedia dan diberikan pada tabel L1, ada tabel sendiri di lampiran di buku Popol itu ada lampirannya di halaman 767 untuk nilai N1 sampai 20. Nah, dan nilai terpilih P peluangnya dari 0,1 sampai 0,9 itu dari tabel dia. Nah, contoh sebagai berikut, langsung contoh saja ya biar tidak bingung maksud penggunaannya ini dari ini kata-kata ini. Nah, peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit darah yang jarang adalah 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang mengidap penyakit tersebut, berapakah peluang? 1. Yang pertama, paling sedikit 10 orang sembuh. Yang kedua, 3-8 yang sembuh, antara 3-8. Yang ketiga, tepat 5 orang yang sembuh. Oke, jawab. Berarti peluangnya untuk bacanya yang nilainya lebih dari atau sama dengan 10 karena dia paling sedikit 10. Nah, jika lebih dari atau sama dengan 10 di tabel binomial kan dia hanya mentok 15 ya. Nah, maka kita ambil kebalikannya, jadi 1 dikurangi peluangnya yang kurang dari 10 gitu. Karena jika lebih dari sama dengan 10 di sini berarti ada bisa 11, 12, 13, 14, 15. Jika kurang dari 10 maka ini bisa kita ambil dari sini ya, kita dapat ini bisa kita ambil yang tertinggi. Maka di sini sigmanya karena kurang dari 10 maka dari 0 sampai 9 tuh, N-nya 15 peluangnya 0,4, makanya dia dikurangi 1. Jadi ketika 1 dikurangi peluang yang ajaknya kurang dari 10 maka sama aja ini ya, dia lebih dari atau sama dengan 10. Coba kita cek di sini jawabannya 0,9662. Di sini yang 0,4 ini 0,4 kita cek terus 15 9 ini 9 N-nya 15 maka jika diluruskan nilainya adalah 0,9662 sama ya, tadi ketika dikurangi 0,0338. Yang B itu lanjut yang kedua untuk peluang dari baca yang nilainya dari 3 sampai 8. Nah, berarti nilainya kan 3 sampai 8 tadi ya dari bacanya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Maka yang pertama tentukan dulu nilai dari 0 sampai 8 untuk bacanya.
lalu dikurangi 0 sampai 2, maka didapatkan nilai dari 3 sampai 8. Itu ya. Jadi kok saya akan ilustrasikan itu, perhatikan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini jadi kita anggap ini sebagai daerah. Lalu 0 sampai 2 ini kita kurangi daerahnya, ini kita hapus, maka dapatkan 3 sampai 8. Nah, caranya sama, berarti di sini kan rentangnya paling tinggi 8 ya, dengan peluangnya sama tadi, berarti tertinggi berapa? 8. Ini saya hapus dulu, 8, n sama 15, maka dapatkan nilai sekian. Ini ya, 0,950. Untuk sampai 0 sampai 2 ini tadi 0,0271 gitu ya. Karena kita tidak bisa menggunakan rentang 3 sampai 8, maka harus dari 0 mulai perhitungannya. Ya. Setelah dikurangi didapatkan nilainya yaitu 0,8779. Nah, untuk yang C, untuk yang nilainya sama dengan 5, maka ketika x-nya dari sini sudah ketahui 5, pasti 5 soalnya. Kami mencarinya 0 sampai 5 dikurangi 0 sampai 4. Karena tidak bisa kita hanya mengambil 5 saja. Tuh. Dapatkan nilainya 0,1859. Semoga paham ya. Nah, dari contoh 4.4 dan 4.5 jelas lihat bahwa distribusi binomial mempunyai terapan di banyak bidang ilmu. Seorang insinyur produksi akan sangat tertarik pada proporsi yang cacat dalam proses produksi. Sering ukuran pengendalian mutu dan rencana samping proses didasarkan pada distribusi binomial. Nah, penggunaan distribusi binomial akan cocok pada setiap keadaan yang hasil prosesnya berbentuk dikotomi dan hasil proses tersebut bebas. Nah, peluang sukses tidak berubah dari satu usaha ke usaha berikutnya. Jika distribusi ini banyak dipakai dalam pengobatan dan militer. Dalam kedua hal tersebut, hasil sukses atau gagal sangat penting, misalkan obat atau tidak diobati, penting dalam pekerjaan farmasi, sedangkan kena atau meleset ini merupakan penafsiran hasil penembakan peluru kembali. Nah, karena distribusi peluang setiap ubah acak binomial hanya tergantung pada nilai anggapan parameter, yaitu N, P dari sukses dan Q yang tidak sukses, maka cukup beralasan bila dianggap bahwa rataan dan variasi ubah acak binomial juga tergantung pada nilai anggapan parameter ini. Nah, memang betul begitu, dan di teorema 4.2 berikutnya akan diturunkan rumus umum sebagai fungsi N, P, dan Q yang dapat dipakai untuk menghitung rataan dan variasi suatu ubah acak. Nah, ini distribusi binomialnya, ini rataannya, dan ini variasinya, rumusnya. Nah, ini buktinya. Untuk pembuktiannya bisa kalian pelajari sendiri ya. Ini lanjut saja ke contoh soal. Nah, ini ada contoh 4.6, hitung rataan dan variasi ubah acak binomial di contoh 4.5 menggunakan teorema Chebyshev dan menghasilkan selang mu plus minus 2 sigma atau rata-rata yang kita plus minus 2 kali variasi. Nah, di contoh 4.5 itu ada mengenai binomial dengan N15, P-nya 0,4. Maka dari teorema 4.2 dapatkan mu-nya tadi kan N dengan 15 dikalikan peluangnya 0,4, ini adalah 6. Nah, di sini rumus tadi kan menggunakan standar deviasi. Berarti kan 15 kali 0,4 dikali 0,6 Q-nya. Q-nya 0,6 dapat dari mana? 1 dikurangi 0,4. Namun 0,6. Hasilnya adalah 3,6. Nah, dengan mengambil akar 3,6 dapatkan 1,897. Jadi selang yang ditanyakan ini adalah 6 plus minus 2 dari ini dikalikan 1,897 atau dari 2,206 sampai 9,794.
Tuh, dapat dari mana ini? Jadi yang pertama itu 6 ya. Jadi 6 ditambah 2 kali 1,897 yang hasilnya adalah 9,794 yang pertama. Yang kedua berarti 6 kurangi 2 dikali 1,897 yang hasilnya adalah 2,206 ya. Nah, menurut teorema Chebyshev, dari 15 penderita penyakit darah tadi, peluang yang paling sedikit 3/4 bahwa banyaknya yang sembuh berada di antara 2,206 dan 9,794, atau karena datanya Biscuit berarti antara 3 dan 9. Oke ya. Dari pembuatan itu ya. Seperti kita ketahui, dalam banyak penerapan terdapat lebih dari 2 kemungkinan hasil. Meninjau dari bidang genetik, warna turunan sejenis tikus percobaan mungkin merah, hitam, atau putih. Sering dikotomi cacat atau tidak cacat dalam percobaan reproduksi. Sesungguhnya hanyalah satu penyederhanaan. Jadi karena kemungkinannya banyak, di sini cuma hanya mengistilahkan cacat atau tidak cacat. Nah, sering kali terdapat lebih dari 2 jenis yang menjadikan hasil produksi suatu barang. Nah, lanjut ke percobaan multinomial. Nah, percobaan binomial menjadi percobaan multinomial bila tiap usaha dapat memberikan lebih dari 2 hasil yang mungkin. Jadi, pemberian hasil pabrik menjadi ringan, berat, atau masih dapat diterima. Demikian juga pencatatan kecelakaan di suatu simpangan jalan menurut hari dalam seminggu merupakan percobaan multinomial. Menarikan suatu kartu dari sekotak kartu kredit dengan pengambilan juga merupakan percobaan multinomial bila yang menjadi perhatian keempat warna kartu. Tuh. Kalau tadi 2 berarti kan binomial, karena lebih dari 2 maka multinomial. Umumnya bila suatu usaha dapat menghasilkan K hasil yang mungkin, ini berarti ada nilai harapan 1, 2, sampai K dengan peluangnya P1 sampai PK, maka distribusi multinomial dapat memberikan peluang bahwa E1 atau nilai harapan yang pertama terjadi sebanyak X1 kali. Begitu juga seterusnya dalam N usaha bebas dengan X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai SK sama dengan N. Nah, distribusi peluang gabungan seperti ini dinyatakan dengan fungsi X1 sampai XA, SK ini. Lalu peluangnya dari P1 sampai PK dan N. Garis bahwa P1 sampai PK jika dijumlahkan nilainya pasti sama dengan 1, karena peluang tidak mungkin lebih dari 1 ya. Karena hasil tiap usaha haruslah salah satu dan K hasil yang mungkin. Nah, untuk menurunkan rumus umum, cara pada kasus binomial akan ditempuh. Karena tiap usaha saling bebas, maka tiap urutan tertentu menghasilkan E1 hasil untuk S1, S2 untuk E2, dan seterusnya sampai SK untuk EK. Akan terjadi dengan peluang P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan seterusnya. Jumlah urutannya memberikan hasil yang sama untuk N usaha. Nah, itu. Sama dengan banyak cara memisahkan N benda menjadi K kelompok yang sebanyak X1 pada kelompok pertama, X2 pada kelompok kedua, SK pada kelompok K. Ini dapat dikerjakan jadi seperti ini ya, cara mengisahkannya. Banyak caranya dengan kombinasi. Langsung ya kita bahas definisi distribusi multinomial. Bila suatu usaha tertentu dapat menghasilkan K macam hasil dari S1, E2 sampai EK dengan peluang P1 sampai PK, maka distribusi peluang acak S1, S2 sampai SK yang menyatakan banyak terjadinya dari P1 sampai K dalam N usaha bebas ialah rumus umumnya dengan ini X1, I-nya dari I sampai K nilai N, dan PI
peluangnya dari 1 sampai K sigma ya, yang sama dengan 1. Nah, distribusi ini diberi nama distribusi multimonomial karena suku dalam penguraian multinomial dari P1 sampai Pk pangkatnya berpadanan dengan semua kemungkinan, yaitu dari fungsi X1, X2 sampai K, lalu P1, P2 sampai K, dan contoh 4.7. Nah, bila dua dadu dilantunkan 6 kali, berapakah peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali? Nah, sepasang bilangan yang sama 1 kali dan kombinasi lainnya 3 kali. Jawab. Di sini untuk E1-nya berarti jumlah 7 atau 11 muncul ya. Yang E2 berarti pasangan bilangan yang sama muncul. E3 bilangan pasangan yang sama maupun jumlah 7 atau 11 tidak muncul. Nah, itu ya. Nah, berarti di sini untuk yang E1 peluangnya adalah 2/9. Dapat dari mana? Coba kita bahas ya. Untuk 7 berarti 7 sini berarti kemungkinannya yang pertama 1 dengan 6, yang kedua 2 dengan 5, dan berikutnya 3 dengan 4. Ada lagi? Tidak ada ya. Berarti 6, 1 juga hitung, 5, 2, 4, dan 3. Jadi totalnya ada berapa? 6 ya. 16, saya ulangi berarti 16, 61, 25, 52, 34, 4, 3. Tuh. Atau 11. Berarti jika atau dijumlahkan ya. Yang 11 berarti hanya 5 dan 6. Untuk yang jumlahnya 11. 5, 6 dan 6, 5. Yang pertama ini ada 6. Yang ini ada 2. Nah, kita fokusnya di sini 2 dadu. Nah, jika 2 dadu berarti ada 36. Ya, 36 pasang. Nah, berarti di sini ada berapa? Yang 7 ada 6, yang 11 ada 2, totalnya berapa? 8. Berarti jadi totalnya 8/36 yang diseranakan berapa? 2/9. Nah, untuk yang P2 1/6 karena yang sama berarti berapa? Ada 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Berarti 6/36 yang P2 ya. Yang P2 itu berarti kan 6/36 berapa? 1/6. Nah, pasangan yang sama, baik pasangan sama maupun jumlah 7 dan 11 tidak muncul. Berarti tinggal kita cari sisanya. Tahu berapa? 11/18. Lanjut untuk yang P3 berarti kan peluang net besarnya berapa? 1. Berarti ketika semuanya adalah 1, tinggal kita kurangi dari P1 dan dikurangi P2 ini ya. Berarti 1 dikurangi 8/36 dikurangi 6/36 yang nilainya adalah 22/36 yang diseranakan nilainya adalah 11/18 ini ya, 11/18. Nah, yang berikutnya dengan menggunakan distribusi multinomial kan nilai X1 2, X2 1, dan S3 adalah 3. Kenapa seperti itu? Karena di sini ini muncul 2 kali ya, berarti 2 satunya. Yang berikutnya untuk P2 1 kali dan P3 adalah 3 kali. Maka ini bentuknya berarti 6, 2, 1, 3 ya, kombinasi campuran 2/9 dari peluang P1, 1/6, 1/18,
pangkat 3 itu. Jadi jika dicari nilainya adalah 0,1127. Udah ya, semoga paham. Saya akhiri, jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.